Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisca Dwi Kartika dengan NPM 2435 10187. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuis, yaitu pada mata kuliah Grafika Komputer dengan dosen pengampu Bapak Rizky Wandri Eskom Mkom. Berikut pada soal pertama. Tentukan hasil transformasi dari garis lurus yang melalui titik A dengan titik koordinat 7,20 dan titik B dengan titik koordinat 13,28 dengan matriks transformasi 10, 13, 14, 21. Pengerjaan dimulai dari titik A, yaitu titik 7,20, dikalikan dengan matriks transformasinya, yaitu 10, 13, 14, 21, didapatkan A aksen yaitu sama dengan 330,518. Perkalian ini didapatkan dari perkalian baris dikalikan dengan kolom, yaitu 7 dikali 10, 20 kali 13, 7 kali 14, 20 kali 21, didapatkan 330,518 A aksen. Lalu dilanjutkan dengan titik B dengan titik koordinat 13,28 dikalikan dengan matriks transformasinya, baris dikalikan dengan kolom, didapatkan hasilnya B aksen yaitu 494,770. Jadi dapat ditulis transformasi garis lurus matriksnya yaitu 330, 494, dan 518, 770. Berikut gambarnya setelah dilakukan. Berikut sebelum dilakukan transformasi dan sesudah dilakukan transformasi. Lalu pada soal kedua, tentukan posisi dari persegi yang dibentuk oleh titik A dengan titik koordinat 8,8 dan titik B dengan titik koordinat 8,32, titik C dengan titik koordinat 32,32 dan titik D dengan titik koordinat 32,8. Lalu pada soal yang pertama, lakukan pergeseran terhadap objek dengan transformasi vektornya 12 dan 18. Berikut rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, 1. Lalu kita masukkan titik perseginya ke dalam bentuk matriks, didapatkan 8,8, 8,32, 32 dengan 32, dan 32 dengan 8. Dijumlahkan dengan transformasi vektornya yaitu 12 dan 18. Sehingga didapatkan hasilnya adalah untuk A aksen yaitu 20,26, B aksennya 20,50 dan C aksennya 44,50, sedangkan D aksennya 44,26, sehingga didapatkan hasil transformasi vektornya sebagai berikut pada grafik. Berikut gambar sebelum dilakukan pergeseran dan yang ini setelah dilakukan pergeseran. Lalu lakukan skala dengan scaling faktor 9,18. Dengan rumus umumnya didapatkan X aksen Y aksen sama dengan scaling X 0 scaling Y dikali dengan X dan Y-nya. Berikut diketahui bahwa scaling X-nya merupakan 9 dan scaling Y-nya merupakan 11. Jadi X aksen Y aksen sama dengan 9, 0, 0, 11 dikalikan dengan titik persegi ABCD-nya. Sehingga didapatkan hasil untuk A aksennya yaitu 72,88, B aksen 72,352, dan C aksennya 288,352, D aksennya 288,88. Berikut gambar sebelum dilakukan scalingnya, dan berikut setelah dilakukan scaling dengan faktor 9,11. Lalu lakukan rotasi pertama dengan sudut rotasi 120 derajat terhadap titik pusat 0 dan rotasi kedua dengan sudut rotasi 60 derajat terhadap titik pusat 8,8. Baiklah, pada rotasi pertama diketahui bahwa rumus umumnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos theta sin theta min sin theta dengan cos theta dikalikan dengan XY.
Dimasukkan saja sesuai dengan soal, sudut rotasinya 120 derajat dikalikan dengan titik persegi ABCD. Lalu kita hitung cos 120 sama dengan min 1/2, sin 120 sama dengan akar 3/2, min sin 120 derajat sama dengan min akar 3/2, dan cos 120 merupakan min 1/2. Dikalikan dengan titik ABCD pada persegi. Setelah ini didapatkan, jadi dihitung lagi dari pecahan menjadi ke desimal. Jadi min 1/2 didapatkan ke desimalnya min 0,5, akar 3/2 menjadi 0,866, min akar 3/2 menjadi min 0,866, min 1/2 menjadi 0,5, min 0,5. Dikalikan dengan titik ABCD pada persegi, didapatkan hasil setelah rotasi A aksen min 10,928,2,928 dan B aksennya titik koordinat X min 31,752 dan Y min 9,072. C aksennya min 43,712 dan 11,712 dengan D aksennya min 22,928 dan 23,712. Didapatkan gambarnya seperti ini setelah dirotasikan. Berikut gambar sebelum dirotasikan, dan ini gambar setelah dirotasikan dengan sudut 120 derajat dengan titik pusatnya 0. Lalu dilakukan rotasi kedua dengan sudut 60 derajat dengan titik pusatnya 8,8. Diketahui rumus umumnya adalah untuk X dan Y-nya itu terpisah, yaitu pada sumbu X-nya dengan rumus X aksen sama dengan XP. XP ini untuk sumbu X pada titik pusat ditambah X dikurang XP dikali cos theta dikurang Y dikurang YP dikali sin theta. Dengan rumus untuk sumbu Y-nya sama dengan Y aksen sama dengan YP ditambah X dikurang XP dikali sin theta ditambah Y dikurang YP dikali cos theta. Kita mulai dari sudut A dengan titik koordinat 8,8, titik pusatnya 8,8. Nah, X aksen XP ini 8 didapatkan dari sini. X dikurang XP, 8 kurang 8 ini merupakan sumbu A titik A dengan sumbu X, dan XP ini titik pusat pada sumbu X yaitu 8,8 dikalikan cos 60 karena sudut rotasinya 60 derajat dikurang 8 Y pada titik A ini 8 dikurang YP sumbu Y pada titik pusatnya 8 dikali dengan sin 60 derajat. Didapatkan 8 diturunkan dahulu, 8,8 sama dengan 0, cos 60 derajat ini sama dengan 0,5, dikurang 0 dikurang sin 60 derajat ini sama dengan 0,866. Didapatkan hasil 8 karena di sini perkalian 0,0,5 sama dengan 0 dan 0 dikali 0,866 sama dengan 0, jadi tersisa 8. Berikut pada sumbu Y aksen YP ditambah X kurang XP dikali sin theta ditambah Y kurang YP dikali cos theta. YP ini merupakan sumbu Y pada titik pusat 8, X dikurang XP, X pada sumbu X titik A, XP merupakan sumbu X pada titik pusat 8 kurang 8 dengan sin theta sin 60 derajat ditambah Y kurang YP. Y ini sumbu Y pada titik A, YP ini sumbu Y pada titik pusat. Jadi 8,8 dikali cos 60 derajat. Berikut 8-nya diturunkan dahulu, kita kerjakan dahulu yang di dalam kurung, yaitu 8 kurang 8 sama dengan 0, lalu sin 60 derajat sama dengan 0,866,
8 kurang 8 sama dengan 0, cos 60 derajat sama dengan 0,5. Jadi didapatkan hasilnya 8, karena 0 dikali 0,866 hasilnya 0, dijumlahkan dengan 0 kali 0,5 hasilnya 0, jadi didapatkan 8. Berikut berlaku ke semua titik, yaitu titik B, titik C, titik D. Dilakukan perhitungan dan rumus yang sama, sehingga didapatkan hasil rotasi keduanya, yaitu A aksen pada titik A aksen dengan titik koordinat 8,8, B aksen titik koordinat min 12,784 dengan 20, C aksennya 0,784 dengan 40,784, dan D aksennya 20,28,784. Berikut hasil yang didapatkan dengan rotasi sudut 60 derajat, titik pusat 8,8. Berikut gambar sebelum dirotasi, dan berikut gambar setelah dilakukan rotasi. Lalu soal berikutnya, lakukan share terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan nilai share X sama dengan 6 dan share Y sama dengan 12. Share ini diketahui juga melakukan pergeseran. Maksudnya share ini adalah pergeseran. Dengan rumus umum, X aksen sama dengan X ditambah share X dikalikan dengan sumbu Y. Dengan Y aksen sama dengan Y ditambah share Y dikalikan dengan sumbu X. Sehingga dihitung dari titik A, titik koordinat 8,8, X aksennya sama dengan X ditambah share X dikali sumbu Y, yaitu didapatkan X-nya sama dengan 8, share X-nya diketahui 6, dikalikan dengan sumbu Y-nya yaitu 8, didapatkan hasilnya 56. Begitupun dengan sumbu Y, yaitu Y aksen sama dengan Y ditambah share Y dikalikan dengan X. Di sini Y didapatkan 8, share Y-nya diketahui 12, dan sumbu X-nya 8. Didapatkan hasil 104. Berlaku untuk titik B, titik C, dan titik D, dilakukan rumus dan perhitungan yang sama, sehingga didapatkan sumbu X dan Y setelah dilakukan share adalah pada A aksen titik koordinat 56,104, B aksen dengan titik koordinat 200,128, dan C aksennya dengan 224,416, D aksen 80 dengan 392, sehingga didapatkan pergeserannya sebagai berikut. Persegi setelah dilakukan share atau pergeseran. Berikut sebelum dilakukan pergeseran. Lalu lakukan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, refleksi ini bisa juga disebut sebagai mirroring atau kebalikannya. Jadi refleksi sumbu X, rumusnya jika direfleksikan terhadap sumbu X, Y, menjadi setelah direfleksi sumbu X-nya tetap dan sumbu Y-nya berubah menjadi minus. Jadi direfleksikan terhadap sudut ABCD pada persegi, itu A 8,8 setelah direfleksikan menjadi A aksen 8,-8, B 8,32 direfleksikan menjadi B aksen 8,-32, C aksen 32,32 direfleksikan menjadi C aksen 32,-32, dan D-nya 32,8 direfleksikan menjadi D aksen 32,-8. Lalu dilakukan juga refleksi terhadap sumbu Y-nya, yaitu X, Y, direfleksikan menjadinya min X di koma dengan Y. Jadi didapatkan titik A 8,8 setelah direfleksikan menjadi A aksen min 8,8, B 8,32 setelah direfleksikan menjadi B aksen min 8,32, C 32,32 setelah direfleksikan menjadi C aksen min 32,32, dan D 32,8 direfleksikan menjadi D aksen min 32,8. Sehingga didapatkan gambar yang seperti ini. Berikut refleksi terhadap sumbu X.
dan ini refleksi terhadap sumbu Y. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.